Welcome to Lambe News. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami Lambe News. Bersama saya Cindy. Saat ini sedang marak terjadi protes dari orang tua siswa yang merasa bahwa kurikulum yang berlaku saat ini membuat para siswa stres. Banyak dari siswa yang mengeluhkan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum 2013, sangat memberatkan siswa dengan tugas-tugas yang begitu banyak. Banyak siswa yang mengharapkan agar kurikulum ini bisa dirubah. Tapi sebelum itu, mari kita hubungi beberapa narasumber yang ahli dalam pembahasan kurikulum ini. Karena seperti yang kita tahu, bahwa kita harus menemukan akar dari kurikulum ini bermula. Baik, saya sudah terhubung dengan beberapa narasumber, yaitu ada Saudari Aulia Ayuni, Saudari Ayu Sekarningrum, Saudari Alma Safanah, dan Saudari Nisa Fauziah. Kita mulai saja dengan narasumber yang pertama, yaitu Saudari Aulia yang ahli dalam pembahasan kurikulum 1947 dan kurikulum 1952. Baik, selamat siang Saudari Aulia. Selamat siang. Ya, seperti yang sudah Anda ketahui ya, bagaimana Anda menjelaskan mengenai kurikulum 1947 dan 1952 ini? Silakan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa asal-muasal kurikulum ini bermula dari Rencana Pelajaran 1947 atau biasa disebut Kurikulum 1947, yaitu 2 tahun setelah Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti dapat kita lihat bahwa kurikulum ini masih berorientasi pada pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, maka asas yang diterapkannya yaitu asas Pancasila. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan juga pendidikan jasmani. Mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat ada 16, khusus di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan bahasa daerah. Daftar pelajarannya adalah bahasa Indonesia, bahasa daerah, hitung ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, didikan budi pekerti, dan juga pendidikan agama. Lalu untuk kurikulum 1952 atau biasa disebut Rencana Pelajaran 1952 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947. Hanya saja perbedaannya, kurikulum 1952 ini sudah menerapkan pembelajaran pada kehidupan sehari-hari. Sayangnya, proses belajar mengajar berpusat pada guru atau teacher-oriented. Siswa hanya ditempatkan sebagai objek yang harus menerima informasi sebanyak-banyaknya dari guru. Siswa bersifat pasif menerima informasi. Hal itu sebagai dampak dari proses belajar yang mengutamakan materi dan penguasaan materi. Ya, baik. Terima kasih Saudara Aulia atas penjelasannya. Sekarang kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Saudari Ayu Sekar. Selamat siang, Saudari Ayu. Selamat siang. Baik, Saudari Ayu. Dari artikel yang Anda buat mengenai kurikulum 1964 dan kurikulum 1968, dapatkah Anda menjelaskan mengenai kurikulum tersebut? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Cindy atas pertanyaannya. Jadi dari artikel yang saya buat, dua kurikulum ini dulunya disebut dengan Rencana Pendidikan 1964 dan Rencana Pendidikan 1968, di mana di dalam Rencana Pendidikan 1964, sekolah diwajibkan untuk membimbing anak dalam problem solving dan juga menitik beratkan pada Pancawardana, Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama yang bersifat politik dengan tujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Cirinya yaitu bermuatan materi pelajaran bersifat teoritis, menitik beratkan pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Visi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Sedangkan untuk rencana pembelajaran 1968 merupakan penyempurnaan
dari yang sebelumnya, di mana kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dan juga membentuk Pancasila sejati kurikulum 1960. Artinya, materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikulum ini dikelompokkan pada 3 kelompok besar: pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakupan khusus. Jumlah mata pelajarannya 9, yakni yang pertama ada pembinaan jiwa Pancasila yang meliputi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, pendidikan olahraga. Yang kedua ada pengembangan pengetahuan dasar meliputi berhitung, IPA, pendidikan kesenian, pendidikan kesejahteraan keluarga termasuk ilmu kesehatan. Yang ketiga ada pembinaan kecakapan khusus meliputi kejuaraan agraria, pertanian, peternakan, dan perikanan, kejuruan teknik, pekerjaan tangan, dan perbengkelan, dan kejuruan ketalaksanaan atau jasa yaitu koperasi dan tabungan. Semua mata pelajaran diberikan sejak kelas 1 kecuali pelajaran pendidikan bahasa Indonesia yang diberikan mulai kelas 3 bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas 1 dan 2. Begitu Saudara Cindy. Ya, baik, terima kasih Saudari Ayu atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke narasumber yang selanjutnya, yaitu Saudari Nisa, yang membahas mengenai artikel kurikulum 1975, 1984, dan 1994. Baik, Saudari Nisa, bisakah Anda jelaskan mengenai kurikulum tersebut? Silakan. Baik, terima kasih Saudari Cindy atas waktunya. Pertama, saya akan membahas mengenai kurikulum 1975. Nah, kurikulum 1975 ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen baik objektif yang menekankan pendidikan lebih efisien dan efektif. Nah, kurikulum ini menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Nah, lalu untuk kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 karena pada saat itu masyarakat berpikir bahwa kurikulum ini tidak mampu menyandingi perkembangan teknologi yang terus berkembang. Nah, sedangkan kurikulum 1994 merupakan perpaduan dari kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Kurikulum ini dibentuk karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan super padat. Dari muatan nasional sampai ke muatan lokal. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994 ini. Di antaranya, pertama, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem yang catur bulan. Kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pembelajaran yang cukup padat, yaitu berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Nah, kurikulum 1994 ini bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitar. Namun, perpaduan ini banyak dikritik karena dianggap belum berhasil seutuhnya dalam pengimplementasian. Begitu sekiranya dari Cindy yang bisa saya bahas. Oke, baik. Terima kasih Saudari Nisa. Sekarang kita beralih ke narasumber terakhir kita, yaitu Saudari Almas. Saudari Almas, Anda membahas mengenai kurikulum 2004, 2006, dan juga kurikulum 2013 yang sedang booming sekarang. Bagaimana pandangan Anda menurut kurikulum tersebut? Baik, di sini saya akan membahas kurikulum 2004 terlebih dahulu. Nah, kurikulum 2004 ini memiliki nama lain yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, KBK itu sendiri merupakan suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama itu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran.
Nah, untuk KBK itu sendiri memiliki ciri-ciri yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, serta kegiatan belajarnya menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Dan untuk sumber belajarnya itu bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif dan penilaian, menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kurikulum 2006 memiliki nama lain yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Implementasi KTSP adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum kepada peserta didik untuk membantu kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Nah, untuk tugas guru dalam implementasi KTSP ini adalah bagaimana memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan eksternal, sehingga terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang dikemukakan dalam standar ISI atau sering disebut dengan SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, dalam hal ini, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku tersebut. Pada umumnya, pelaksanaan pembelajaran mencakup 3 kegiatan, yakni pembukaan, pembentukan kompetensi, dan penutup. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek dalam sistem penilaiannya, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Dalam kurikulum 2013, terutama dalam hal materi pembelajaran, ada beberapa materi dirampingkan, dan ada juga yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan itu terlihat pada materi bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan lain sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan atau dikembangkan ada pada materi matematika kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang lebih mengutamakan pemahaman skill dan pendidikan yang berkarakter. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, serta siswa dituntut untuk paham materi, serta siswa harus aktif dalam berdiskusi dan mampu berpresentasi serta memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Nah, untuk tema kurikulum 2013 ini menghasilkan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang 15 pembelajaran secara efektif dan bermakna. Mengorganisir pembelajarannya, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Begitu, Saudara Cindy. Baik, terima kasih Saudari Almas atas pemaparannya. Sekarang kita akan bertanya kepada keempat narasumber. Tentunya kurikulum yang kalian bahas ini pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, bisakah kalian menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan dari kurikulum yang kalian bahas? Bisa kita mulai dari Saudari Aulia, silahkan. Terima kasih Saudara Cindy. Karena kurikulum 1947 ini merupakan kurikulum pertama yang dibuat, sehingga masih ada beberapa kekurangan dari kurikulum ini. Misalnya, masih terbayang masa penjajahan karena kurikulum ini berjarak 2 tahun dari sejak kita merdeka, dan juga belum banyak diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Untuk kurikulum 1952 juga kurang lebih sama seperti kurikulum 1947, dengan tambahan kurikulum ini belum berorientasi pada masa depan. Seperti itu, Saudara Cindy. Oke, baik. Lalu apakah kelebihan masing-masing kurikulum tersebut? Bisa dijelaskan, Saudari Aulia? Baik. Untuk kelebihan dari kurikulum 1947 itu membantu bangsa Indonesia membentuk persatuan dan juga mencerminkan bangsa yang berdaulat. Sedangkan
Untuk kurikulum 1952, materi yang disampaikan sudah mengarah pada kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Aulia. Sekarang kita ke narasumber yang kedua, yaitu Saudari Ayu. Bisakah Anda jelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari kurikulum yang Anda bahas? Silahkan. Baik, terima kasih Saudara Cindy. Untuk kurikulum 1964 itu kelebihannya yang pertama sudah mengembangkan ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Dan yang kedua, pendidikan bersifat praktis sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Yang kedua, ada terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Sedangkan untuk kurikulum 1968 itu memiliki kelebihan. Yang pertama, kurikulum 1968 telah dikembangkan dalam nuansa otonomi di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Yang kedua, sistem pembelajaran di ruang kelas diserahkan kepada masing-masing guru. Yang penting tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang ketiga, kurikulum ini berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Yang keempat, kurikulum ini memberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, walaupun udah ada pembelajaran keterampilan, namun pada prakteknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek. Yang kedua, kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat, sehingga pembelajaran di sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan real dalam kehidupan anak. Yang ketiga, kurikulum ini yang masih dipengaruhi unsur politis, sehingga tidak mengakar pada kebutuhan hidup anak secara individual. Begitu, Saudara Cindy. Baik, terima kasih Saudari Ayu. Sekarang kita ke Saudari Nisa. Bisakah Anda menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan juga kurikulum 1994? Silakan. Baik, terima kasih Saudari Cindy. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, mengenai kurikulum 1975. Nah, kelebihannya yang pertama berorientasi pada tujuan, dua mengarah pembentukan tingkah laku siswa, ketiga kurikulum ini relevan dengan kebutuhan masyarakat, keempat menekankan efektivitas dan efisiensi, yang kelima menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang terlaksananya program kurikulum tersebut. Yang keenam, melatih guru untuk dapat menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat PPSI. Yang ketujuh, prinsipnya berkesinambungan. Nah, kurikulum ini pun ada kekurangannya. Yang pertama, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Ketiga, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Keempat, guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kelima, pada kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik, sehingga hal ini kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Keenam, kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran, metode-metode ceramah, dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. Yang ketujuh, kreativitas murid kurang berkembang karena didukung oleh konsep kurikulum yang menempatkan guru sebagai subjek dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kedua, mengenai kurikulum 1984. Kelebihan kurikulum ini yang pertama, kurikulum ini memuat materi dan metode yang dibuat secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Kedua,
prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. Ketiga, keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Keempat, kualitas interaksi antara siswa dan guru sangat tinggi, baik intelektual maupun secara sosial. Yang kelima, memasyarakatkan keterampilan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Nah, kurikulum ini pun ada kekurangannya. Yang pertama, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana sini ada tembakan gambar dan ada yang mencolok guru tidak lagi. Ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar yang sangat terbatas. Ketiga, dapat didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain. Yang keempat, siswa yang pandai akan bertambah pandai, sedangkan yang kurang pandai akan ketinggalan. Yang kelima, peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator, sehingga prakarsa serta tanggung jawab siswa atau mahasiswa dalam kegiatan belajar sangat kurang. Yang keenam, kurangnya alokasi waktu untuk menerapkan metode-metode tersebut. Yang ketujuh, jadi guru kurang komunikatif dengan siswa karena siswa disuruh untuk berdiskusi masing-masing. Nah, selanjutnya untuk kurikulum 1994. Kelebihannya yaitu kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Lalu kurikulum ini mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan masing-masing dengan beberapa alternatif yang diberikan. Lalu yang keempat, terdapat keserasian antara teori dan praktek sehingga pengembangan ketiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor dapat terlaksana dengan baik. Namun tetap saja hal ini ada kekurangannya. Yang pertama, banyak kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Yang kedua, berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil membuat kurikulum 1994 ini menjelma menjadi kurikulum yang sangat padat. Dan yang terakhir, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Begitu saudara Yasmin. Baik, terima kasih Saudari Nisa atas pemaparannya. Sekarang kita beralih ke narasumber terakhir, yaitu Saudari Alma. Silahkan. Ya, baik. Untuk kurikulum 2004 ini, kelebihannya yang pertama itu sejalan dengan visi misi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang. Untuk yang kedua, yaitu mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Nah, yang ketiga, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Untuk kekurangannya itu sendiri, yaitu yang pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar, indikator sudah disusun. Padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungannya. Dan yang kedua yaitu konsep KBK sering mengalami perubahan, termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Lalu untuk kurikulum 2006, kelebihannya yaitu yang pertama, secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Yang kedua itu tenaga kependidikan termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi peranan dalam pendidikan untuk membentuk siswa sebagai pengambil peranan dalam masyarakat. Dan selanjutnya itu kelebihan dari kurikulum 2006 ini
memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan dirinya di luar sekolah karena terjadi pengurangan kepadatan jam pelajaran pada kurikulum ini. Sementara untuk kekurangannya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai pelengkap dari pelaksanaan KTSP. Dan yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Dan penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak pada berkurangnya pendapatan guru. Dan yang terakhir, di kurikulum 2013 ini, kelebihannya siswa lebih dituntut untuk kreatif, aktif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Nah, selain itu, adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga dapat dinilai dari aspek-aspek yang lainnya. Nah, yang kedua, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang ketiga, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, kelebihannya ekstrakurikuler pramuka itu wajib untuk meningkatkan karakter siswa, terutama dalam kedisiplinan, kerjasama, saling menghargai, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri, yang pertama, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap dijelaskan oleh guru di kelas. Yang kedua itu, banyak sekali guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif, pada kenyataannya sangat sedikit guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir guru, dan salah satunya dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar lebih kreatif. Selanjutnya, kekurangannya itu keterampilan guru dalam merancang RPP. Nah, selanjutnya juga guru tidak banyak menguasai penilaian otentik, dan yang terakhir itu beban belajar siswa dan guru terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah sangat panjang dan terlalu lama. Gitu. Saudari Cindy, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Almas dan juga kepada semua narasumber yang sudah memaparkan mengenai kurikulum yang sudah berlaku di Indonesia. Jadi kita bisa mengetahui apa asal-muasal kurikulum yang berlaku saat ini, apa saja kurikulum yang pernah diterapkan, dan mengetahui juga kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masing kurikulum. Dan kita juga bisa mengetahui alasan mengapa kurikulum yang berlaku pada saat itu diganti. Dan harapannya adalah dengan banyaknya kritik dan dari kalangan siswa dan juga orang tua terhadap kurikulum yang berlaku sekarang, pemerintah dapat menganalisis kembali kurikulum apa yang bisa digunakan untuk bangsa ini. Sekian dari saya Cindy pamit undur diri, sampai jumpa di Lambe News berikutnya.